Oke, kembali lagi dalam bahasan kita tentang SPSS. Sebelum kita menggunakan SPSS, ada baiknya kalau kita mengenal jendela SPSS terlebih dahulu. Jadi ini adalah SPSS yang mungkin telah Anda miliki dan kalau Anda mengikuti video course ini, maka yang kami gunakan adalah SPSS versi 28. Mungkin versi lama memiliki tampilan yang berbeda, tetapi pada prinsipnya beberapa bagian pada SPSS tidak mengalami perubahan dari masa ke masa. Jadi yang Anda lihat ini adalah jendela SPSS lengkap dengan data-data yang ada di dalamnya dan ini adalah sampel. Jadi bukan data yang kita buat nanti, ini hanyalah contoh untuk menunjukkan tampilan SPSS. Yang Anda lihat adalah data editor. Jadi data editor adalah tampilan dalam SPSS yang digunakan untuk menginput data. Kemudian ada juga yang disebut dengan istilah output viewer. Tampilannya kira-kira seperti ini. Output viewer digunakan untuk menampilkan hasil olahan data-data. Jadi data ini dikumpulkan dalam data editor, kemudian diolah dan hasil olahannya akan terlihat di dalam output viewer. Nah, kemudian di dalam data editor di sini Anda akan temukan beberapa bagian. Yang paling atas adalah menu-menu. Di sini ada perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan menu-menu tertentu. Misalnya menu file berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan file, misalnya untuk membuat dokumen baru, untuk membuka data, lantas untuk mengimpor data, lantas untuk menutup, menyimpan, dan bahkan untuk keluar dari jendela SPSS. Lantas kalau Anda ingin mencetak, Anda bisa mengklik pada perintah print. Baik, kemudian ada juga menu-menu lain yang bisa Anda temukan, ada edit, view, dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah adalah toolbar. Toolbar berisi ikon-ikon perintah yang sebenarnya dapat Anda temukan di dalam menu-menu, tetapi karena ikon-ikon ini sering kali digunakan, maka oleh SPSS diletakkan di dalam area yang disebut dengan istilah toolbar. Ada ikon open, kalau diklik untuk membuka dokumen, sama seperti kalau kita klik menu file lantas open, kemudian ada ikon save, print, dan lantas ada recall recently used dialogs. Ada juga untuk undo, membatalkan, dan seterusnya. Kemudian di bagian bawahnya ada semacam kotak isian. Ini dipakai untuk mengedit data. Jadi ada dua cara untuk mengedit data. Yang pertama, klik langsung di dalam sel dan kemudian ubah datanya, atau Anda masukkan data itu di dalam kotak isian ini yang ada di bagian bawah toolbar. Oke, di bagian bawah data editor ada dua tab, ada data view dan variable view. Data view digunakan untuk melihat data-data yang Anda input, dan variable view digunakan untuk membuat variabel-variabel. Bagaimana cara membuat variabel dan data akan dijelaskan di sepanjang video course ini. Kemudian data-data dimasukkan di dalam kotak-kotak yang disebut dengan istilah sel. Jadi sel merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Kolom-kolom itu yang berturun ke bawah, sedangkan baris-baris adalah yang mendatar ke samping. Kolom-kolom itu mewakili nama-nama variabel yang kita buat nanti, dan data-data dimasukkan di kolom-kolom sesuai dengan variabelnya. Sedangkan data-data diinput di dalam baris-baris. Nah, pada kesempatan berikutnya nanti kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan SPSS berdasarkan perintah-perintah yang spesifik.